Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita langsung saja sapa Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Ustadz baru keluar dari rumah sakit, Ustadz. Iya kemarin ya Allah, 4 hari. Jadi memang rezeki paling utama itu apa, Ustadz? Kesehatan. Paling top banget dah. Berasa banget tuh kalau udah masuk rumah sakit. Nggak bisa ngapa-ngapain, bener gak? Sabar aja jalanin hidup dah. Banyak-banyakin doa. Baik, David. Baik, Ustadz. Ini pertanyaan sahabat yang langsung ditanyakan kepada saya, Ustadz. Ustadz kan salah satu pakar ilmu ekonomi syariah di Indonesia, Ustadz. Tapi mengapa juga Ustadz mendalami ilmu agama dan berdakwah, Ustadz? Nah, ini ada 2 kelompok ilmu yang berbeda nih, bener gak? Pertama ilmu dasar. Ilmu dasar itu adalah ilmu kehidupan. Itu namanya ilmu Islam. Siapapun dia, mau dia dokter kek, mau artis kek, mau ekonom kek, mau apa kek, ilmu dasarnya sama, yaitu ilmu mengenal kehidupan. Ilmu mengenal kehidupan itu tidak lain tidak bukan adalah ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal Rasulullah SAW, ilmu mengenal makhluknya. Terserah kita profesinya apa, mau dari tukang sapu sampai presiden, mau jadi dokter sampai jadi tabib, mau apa terserah dah. Itu semua sama. Kemudian baru kita butuh ilmu untuk sekedar hidup kita di dunia, benar ya? Nah itulah baru kita belajar ilmu ekonomi, ada arsitek, ada sipil, segala macam. Tapi itu adalah tahap kedua kan. Waktu kita ambil S1 kan, ambil S2, ambil S3 kan. Tapi dari umur 0, dari baru kita lahir, sampai kita mencapai akhirnya lulus SMP dan sebagainya, itu kan yang diberikan oleh orang tua kita di rumah adalah pendidikan bagaimana kita memahami kehidupan ini. Benar gak? Bekal-bekal awal kita itu supaya tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang pantas, mana yang gak pantas, dan sebagainya. Jadi dalam Islam itu tidak ada dikotomi antara ilmu-ilmu quote-unquote keduniawian itu dengan ilmu-ilmu yang sifatnya persiapan untuk kita di akhirat. Karena pemisahan seperti itu sama sekali keliru. Karena ilmu akhlak itu adalah ilmu untuk menghadapi kehidupan kan di dunia. Bagaimana kita bisa menghadapi kehidupan ini dengan fit dunia hasanah, melewati hidup ini dengan baik. Wa fil akhirati hasanah, benar ya? Jadi di dalam ilmu-ilmu akhlak itu isinya untuk kehidupan di dunia juga, ilmu duniawi juga, benar gak? Kemudian kita baru mengambil masing-masing cabang-cabang ilmunya. Nah, yang menarik dalam ilmu tasawuf adalah cabang ilmu manapun yang kita ambil, cabang ilmu manapun yang kita ambil. Mau jadi ahli penyanyi kayak, ahli musik kayak, ahli apa kayak apa. Tapi kalau kita betul-betul dalami ilmu itu, insya Allah kita akan bertemu dengan kebesarannya Allah. Orang yang belajar fisika akan terkesima menemukan kebesaran Allah dalam ilmu fisika. Yang belajar biologi, yang belajar kimia, belajar ekonomi, yang belajar musik, belajar joget, dance, segala macam, seni tari maksudnya kan. Kalau didalami betul, maka kita akan terkejut bahwa kita akan menemukan kebesaran Allah di semua jenis ilmu itu. Karena memang semua ilmu adalah milik Allah. Baik, David. Baik, Ustadz. Nah, ini yang saya pernah baca, Ustadz, kurang lebih begini. Jadikanlah dirimu beserta Allah. Jika belum bisa, maka jadikanlah dirimu beserta orang yang di jalan Allah. Itu bagaimana maksudnya, Ustadz? Nah, itu hadis itu. Itu hadis. Riwayat Imam Abu Daud. Dalam hadis tersebut, itu disebutkan, kun ma'allah. Jadilah engkau orang yang selalu bersama dengan Allah. Ini artinya kita selalu dekatkan diri kita dengan Allah sehingga ego kita, keinginan-keinginan individu kita lebur menjadi mengikuti skenario Allah ini. Kun ma'allah. Jadilah engkau orang yang selalu bersama dengan Allah. Apabila engkau tidak dapat menjadi orang yang selalu bersama dengan Allah, maka jadilah engkau orang yang selalu bersama dengan orang yang bersama dengan Allah. Nah ini, benar gak? Paham ya? Ulang ya. Jadilah engkau orang yang bersama dengan Allah. Kalau engkau tidak sanggup menjadi orang yang selalu bersama dengan Allah itu, maka jadilah engkau orang yang selalu bersama dengan orang yang selalu bersama dengan Allah.
dalam ilmu tasawuf ini menjadi dalil tentang konsep wasilah. Mengapa kita perlu mendekat kepada orang yang lebih berilmu dari kita, lebih alim dari kita, lebih tinggi, lebih soleh dari kita. Ini kalau dalam tombo ati itu namanya wong kang soleh kumpul nono, bener ya? Kumpul-kumpulah dengan orang-orang yang soleh supaya kita dapat ketularan tuh. Rasulullah SAW pernah bersabda, ini adanya di hadis Bukhari Muslim. Nah, ini hadisnya masyhur sekali ini. Sungguh sahabat-sahabatku itu ibaratkan bintang-bintang di langit. Kalau engkau mengikuti salah satunya, kalian akan mendapatkan kebenaran. Nah ini hadisnya sangat masyhur sekali. Dan ini unik sekali hadisnya, karena hadis ini diakui bukan aja di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi juga diakui di kalangan Syiah. Ini waktu itu Imam Ali Ridho, Imam ke-8 di Syiah itu, ditanya sama orang waktu itu, Imam, ini ada hadis bunyinya kayak begini nih, bahwa sahabat-sahabatku bagaikan bintang-bintang di langit, siapa-siapa yang mengikuti salah seorang aja di antara mereka, mereka akan mendapatkan jalan yang benar. Maka Imam Ali Ridho mengatakan hadis itu sahih. Nah ini. Jadi ini menjadi pegangan. Kalau tadi dalam ilmu tasawuf kita pakai dalil Imam Abu Daud, benar gak? Untuk bagaimana kita konsep wasilah itu, benar gak? Ini di hadis ini lebih jelas lagi, Mas. Sahabat-sahabatku, sahabatnya Rasulullah SAW banyak, men. Dengan berbagai profesinya. Ada yang pedagang kayak Abdurrahman bin Auf. Ada yang ahli macam-macam. Semua punya keahlian masing-masing. Mana aja yang kita ikutin dari sahabat Rasulullah SAW itu, kita akan mendapatkan kebenaran. Dalam sebuah hadis lain, ini hadisnya Bukhari Muslim kalau ini yang ketiga nih. Ini adanya di hadis Bukhari Muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali? Sungguh, apabila seseorang mendapat hidayah melalui perantaraanmu, maka itu jauh lebih baik daripada engkau mendapatkan onta merah yang mahal. Ini, men. Allah memberikan hidayah macam-macam caranya. Salah satu caranya Allah memberikan hidayah adalah melalui perantaraan orang yang dipilih oleh Allah. Nah, kalau kita yang dipilih oleh Allah menjadi orang tersebut, yang menjadi perantaraan karena perbuatan kita, akhlak kita, kata-kata kita, sehingga orang lain mendapat hidayah akibat perantaraan tersebut, maka posisi kita ini menjadi posisi yang sangat luar biasa. Kata Rasulullah SAW, hadis Bukhari Muslim. Benar gak? Jadi dengan pemahaman-pemahaman seperti inilah sebetulnya kita harus menjadi the living Islam. Menjadi pelita yang menerangi dunia ini menurut ilmu kita masing-masing. Yang jadi artis, jadilah artis. Tunjukkan bagaimana menjadi artis yang menjadi pelita cahaya. Ternyata artis itu bisa juga loh. Ini bukan dikotomi antara soleh jadi artis. Enggak. Orang soleh bisa jadi artis, orang artis bisa jadi soleh. Benar gak? Pembuat film-film. Wah. Ini juga luar biasa, bos. Tunjukin bahwa kita bisa buat film-film yang penuh dakwah. Ya, tapi dakwahnya jangan yang model kayak gini. Ini ceramah. Bener gak? Ini film beneran yang dalam film itu orang tersentuh hatinya. Lalu orang terbuka. Mendapat hidayah. Karena menonton film tersebut. Dalam beberapa teman ini sebutnya from movie to movement. Nah gitu. Dari film menjadi gerakan dakwah. Jadi dengan cara itulah sebetulnya bagi kita di dalam Islam ini, perintah dari Rasulullah SAW ini berlaku umum. Baligul anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat, kata Rasulullah SAW. Ini berlaku umum bagi siapapun, nggak peduli profesinya, dia ustadz, apa mubalik, apa dai, apa siapa, nggak peduli. Dan ayat dalam Al-Quran juga berlaku umum. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Berlaku umum. Jadi ini tugas kita semualah insyaallah untuk membawa secercah cahaya dalam kehidupan di dunia ini. Baik, David. Baik Ustadz, sungguh beruntung sebenarnya saya karena mempunyai guru seperti Ustadz Adi Warman dan ulama-ulama lain yang dekat bersama saya. Tapi bagaimana dengan sahabat yang tidak mempunyai teman atau guru seperti itu Ustadz?
Atau apakah ini yang dimaksud jangan menjauhi majelis ilmu, Ustaz? Nah, betul banget. Majelis ilmu adalah majelis yang luar biasa dahsyatnya. Seandainya saja kita bisa melihat bagaimana malaikat-malaikat itu ngerubung mendengarkan ilmu yang dibahas di majelis-majelis ilmu itu, kita akan tidak pernah melewatkan satu majelis ilmu pun. Seandainya kita bisa melihat bagaimana malaikat membentangkan sayapnya dari majelis ilmu tersebut di satu sayap dan di satu sayap yang lain sampai ke langitnya Allah, maka kita akan duduk diam mendengarkan ilmu di majelis-majelis tersebut. Karena kita tahu persis itu malaikat sayapnya satu di majelis ilmu ini, satu sayapnya di langit sana. Menyampaikan, melaporkan pandangan mata langsung pada Allah. Bagaimana hamba-hambanya begitu tekunnya mencari, memahami, mengenal siapa itu Allah dari ilmu-ilmunya tersebut. Jadi bos, dahsyat banget bos. Itu sebabnya kalau dalam Islam disebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah mengangkat derajat, beberapa derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Jadi dalam Islam itu orang yang berilmu memang dapat posisi yang lebih baik lah karena dia punya ilmunya. Ustadz, maaf saya potong. Untuk sahabat yang lingkungannya toksik itu gimana, Ustadz? Itu kan susah untuk mendapatkan majelis ilmu seperti yang kita inginkan itu, Ustadz. Lingkungan toksik itu, kemanapun kita pergi, ya begitu. Rasulullah SAW waktu bawa Islam pertama kali, ini lingkungan yang toksik. Toksiknya toksik habis lagi, bener gak? Nggak ada yang kenal Islam, bener gak? Membawa Islam malah diketawain, dilecehin, dibilang majnun, bener gak? Jadi emang kayak begitu, nature dari kebenaran, nature dari pelita. Kan pelita itu cuma satu. Yang lainnya kan gelap, nature dari karakteristik dari berdakwah itu ya seperti itu. Menyampaikan sesuatu yang tidak dimengerti oleh orang lain. Tapi kita juga tahu kan bagaimana Rasulullah SAW caranya berdakwah. Benar gak? Caranya berdakwah itu action speaks louder than words. Akhlaknya Rasulullah SAW. Dakwah dengan akhlaknya Rasulullah SAW. Dakwah melalui akhlaknya Rasulullah SAW itu jauh lebih kuat daripada dakwah melalui ceramah-ceramah. Kalau ceramah orang bisa bantah, bos, bisa debat. Bisa bilang, ngomong doang, bener gak? Kelakuannya gak kayak gitu tuh Ustadz, bener gak? Kan orang sering begitu. Tapi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, orang gak bisa ngomong gitu, bos. Karena apa yang beliau katakan, itulah yang beliau lakukan. Illa wahyu yuha. Itu wahyunya Allah, itu masuk ke dalam dirinya Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW itu seperti wahyu yang berjalan di pasar-pasar, di kota-kota, benar ya? Ini yang harus kita sama-sama pahami. Memang kita tidak perlu menjadi benar-benar orang yang bisa melaksanakan Islam, Quran, hadis seluruhnya baru berdakwah. Enggak. Tapi juga kita nggak usah kayak orang belagu. Mentang-mentang orang udah panggil kita Ustadz, lalu kita seakan-akan hidupnya nggak boleh ada kurangnya. Nggak boleh ada melesetnya, nggak boleh ada keselewoknya, nggak boleh ada santainya. Jadi hidup kita jadi kaku. Nah, kalau yang model begitu malah Allah nggak suka. Ingat nggak cerita waktu itu yang orang datang dipanggil sama Allah, apa bekalmu untuk menjalani hidupmu di akhirat? Wah, aku menyebarkan dakwah Islam, kata dia kan. Allah katakan bohong. Engkau melakukan itu bukan untuk mencari keredoanku, tapi engkau melakukan itu untuk dipanggil oleh orang-orang sebagai orang yang alim. Maka Allah melemparkan amalannya ke mukanya dan memasukkannya ke dalam neraka. Jangan gitu. Biasa aja jadi ustadz, kayak mau nggak dipanggil ustadz juga nggak apa-apa, biasa aja. Nggak usah kita jadi kayak, benar nggak? Ini nggak boleh, itu nggak boleh, segala macam tuh seakan-akan itu kita jadi kaku banget, ketat banget. Jangan begitu. Karena kalau kayak begitu orang bilang ini kayak udah kayak malaikat hidupnya, benar nggak bisa kita ikutin juga. Nah, gitu, jangan. Biasa orang buat salah, sama kayak sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW. Itu macam-macam bos, beraneka ragam, benar nggak? Ingat gak waktu kemarin kita pernah bahas di episode berapa tuh? Zubair bin Awam. Itu sahabat luar biasa. Satu dari 10 sahabat yang dijamin Rasulullah SAW masuk surga. Udah keren banget gak? Nikah sama anaknya Abu Bakar Siddiq. Nah, ingat gak ceritanya waktu itu kan? Anaknya Abu Bakar Siddiq ngadu sama bapaknya. Ini suami saya kagak romantis, katanya. Wajar emang begitu, manusiawi. Namanya manusia, macam-macam kan. Nah, begitu juga dengan kita. Nah, tugas kita masing-masing adalah
kita lihat akhlak dari orang-orang yang menyampaikan Islam ini, kemudian kita ikuti apa-apa dari akhlaknya yang memang mengikuti akhlaknya Rasulullah SAW. Baik, David. Masya Allah, menjadi ustadz berdakwah itu juga cukup berat karena apa yang dilakukan ustadz sehari-hari harus mencerminkan juga isi dakwahnya ustadz ya. Baik ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi